Umroh luar biasa. Hadis lagi, ada satu hadis lagi nih. Jamaah umroh dan haji itu adalah tamu Allah. Maka apapun yang diinginkannya, yang didoakannya, yang diharapkannya, maka aku akan kabul. Makanya Bapak Ibu, ada kawan saya tiap tahun doanya pengen umroh terus. Dan umrohnya itu setiap tahun berdoanya selain doa umum ada doa khusus. Ya Allah, tahun ini saya pengen Fortuner. Ini kisah nyata ya. Dapat Fortuner. Tahun depannya lagi ya Allah, saya pengen nambah punya BMW. Dapat. Tahun berikutnya pengen Alphard. Dapat tahun ini juga. Tiap tahun umroh. Dan tiap tahun dapat. Ini dia sendiri yang cerita ke saya, kisah nyata, bukan rekayasa, dan langsung yang saya dengar. Ada lagi jamaah hajanatur, pokoknya nggak tahu ada nggak di sini. Saya berdoa Ustaz, pokoknya saya setiap 3 bulan sekali pengen umroh. Dan terkabul itu alhamdulillah. Terkabul. Tahun lalu nih ya, September umroh plus Aqsa. Desember umroh plus Dubai. Terus pokoknya tiap 3 bulan saya perhatikan satu musim yang lalu sudah 4 kali. Artinya memang alhamdulillah terkabul 3 bulan sekali umroh. Ini luar biasa. Dan jadikan Bapak Ibu nanti kesempatan. Cari nanti posisi-posisi di Madinah dan di Mekah di mana tempat-tempat mustajabah. Tempat-tempat yang diijabah doanya. Karena tidak semua tempat. Nanti mungkin Al-Mukarram Kiai Haji Slamet Ibnu Syam yang akan menyampaikan di mana sih tempat-tempat mustajabah di Madinah dan di mana tempat-tempat mustajabah di Makkah. Bapak Ibu yang dimuliakan Allah, alhamdulillah Hajanatur setiap tahun memberangkatkan banyak. Ada plus Aqsa di Februari kemarin, di tahun ini sampai 4 bis. Plus Dubai, plus Turki, plus banyak lagi negara-negara lain. Ada haji yang langsung berangkat, haji khusus. Ya, tahun kemarin banyak yang kita berangkatkan haji yang langsung berangkat tanpa antrian. Kalau reguler perlu mengantri puluhan tahun, di Hajanatur tidak menutup kemungkinan bisa berangkat di tahun yang sama. Kalau tahun ini ya tahun depan ya. Karena kita baru selesai menyelenggarakan haji di tahun ini. Bapak Ibu yang dimuliakan Allah, Hajanatur alhamdulillah bisa diterima masyarakat, mulai dari para artis papan atas, para pejabat tinggi, wagub, wali kota, bupati, jenderal bintang 1, 2, 3, DPR RI, DPRD, alhamdulillah semua kalangan sudah kita berangkatkan. Dan kita dipercaya oleh mereka. Dan ini salah satu kebanggaan kami. Kami bisa berkhidmat melayani seluruh jamaah Hajanatur tanpa membedakan status sosial. Karena semua program Hajanatur mempunyai ciri khas. Kita tidak boleh membedakan. Yang membedakan hanya hotel dan penerbangan. Hanya itulah yang membedakan harga dan paket. Bapak Ibu yang dimuliakan Allah, kami ingin berbagi trik bagaimana sih mendapatkan umroh yang mabruroh dan makbul. Mau Bapak Ibu? Alhamdulillah mau semuanya. Karena kita ini tamu-tamu Allah. Jadi perlu kami mengingatkan, saling mengingatkan bagaimana caranya untuk menjadi tamu-tamu Allah. Yang pertama, sempurnakan dan luruskan niat kita. Umroh kita untuk apa? Niat kita mendaftar umroh untuk apa?
ada 7 keberangkatan Agustus. Untuk bangga-banggaan kah? Untuk wisata kah? Untuk belanja kah? Atau yang lain? Jadi yang pertama, yang utama, luruskan niat kita bahwa umrah kita hanya untuk Allah Subhanahu wa ta'ala. Umrah kita hanya untuk beribadah kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Video aja. Tidak untuk yang lainnya. Tidak untuk kesombongan. Wa atimul hajja wal umrata lillah. Sempurnakan umrah hajimu hanya untuk Allah, bukan untuk lainnya. Jadi ketika kita nanti berumrah, kita harus lepaskan semua status sosial kita, yang jenderal, yang pejabat, yang kiai, yang tokoh masyarakat. Lepaskan, kita menjadi hamba Allah yang tulus, ikhlas datang ke sana hanya menjadi jamaah yang akan beribadah hanya untuk Allah. Jadi yang pertama, luruskan hati. Kemudian yang kedua apa Bapak Ibu? Yang kedua, kita perlu banyak bertaubat, banyak beristighfar. Kita ini bukan makhluk sempurna, apalagi saya. Kita mungkin banyak hilaf dan dosa kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Makanya penting mensucikan kita ketika kita akan menjadi tamu Allah nanti. Jangan sampai dosa-dosa kita kebawa ke sana sehingga di sana mendapatkan cobaan. Banyak cerita, mungkin kalau saya ceritakan sampai besok nggak beres. Nanti Bapak Ibu yang berangkat suami istri saling bermaafan. Yang berangkat suami saja minta ridhonya kepada istri, yang berangkat istri saja minta ridho kepada suami, meminta maaf kepada keluarga dan anak. Itu penting. Jangan sampai di sana menjadi cobaan buat kita. Saya ada jamaah tahun 2016an Bapak Ibu, jamaah umroh yang saya bawa juga. Itu di Madinah dan Mekah itu berantem terus. Kita udah nasihatin, kita udah berantem terus. Sampai di Mekah si bapak benjol Pak jatuh di WC. Terus si ibu bilang mendekati kita, Ustaz, apakah ini salah saya? Kenapa? Emang bapak dipukul sama ibu kalau dia jatuh di WC? Apa hubungannya sama ibu? Iya, Ustaz. Saya di depan Ka'bah berdoa, ya Allah, balaslah suami saya dengan balasan yang setimpal. Akhirnya suaminya jatuh benjol. Hati-hati ibu, bapak kalau doa ya yang baik-baik di sana bisa kontan. Ini contoh. Dan ini nyata dan saya melihat langsung. Jadi bukan kata orang. Jadi jamaah janatur itu harus mulai dari Indonesia harus bersihkan diri kita, sucikan sehingga di sana betul-betul Allah menjamu kita dengan jamuan yang terbaik. Tip yang ketiga, kita perlu banyak berzikir, bersolawat kepada Allah. Mulai dari sekarang perbaiki amal ibadah kita. Jangan nunggu di sana baru ke masjid. Mulai dari sekarang amal ibadah kita tingkatkan. Dan insya Allah ketika di sana kita bisa lebih nikmat. Yang kemudian yang keempat, kita perlu banyak bersedekah Bapak Ibu semua. Mulai dari Indonesia khususnya di sana, bagaimana cara bersedekah di Mekah Madinah? Di sana nggak ada kotak amal, ya seperti di kita ya. Di restoran ada kotak amal, di masjid ada kotak amal, di mana-mana ada kotak amal. Di Mekah, Madinah, Masjidil Haram, Masjid Nabawi tidak ada kotak amal.
kita bisa bersedekah dengan melalui wakaf Al-Quran, atau ada penjaga tukang bersih di masjid, kalau ada sereal 2 real kita kasih, dan lain-lain. Ada yang juga guru-guru hajana ini dengan ngumpulin uang sedekah makanan kepada fakir miskin di sana. Banyak ya pekerja-pekerja orang-orang Afrika di sana itu banyak. Ada banyak lagi cara sedekah, tetapi itu salah satu tip memudahkan hidup kita, melancarkan perjalanan umrah kita. Baik Bapak Ibu yang dimuliakan Allah, mungkin saya tidak banyak yang ingin saya sampaikan, cuma saya berharap dan berdoa Bapak Ibu semua bisa menjalani umrah kali ini berkesan, diberi kesehatan, amin, diberi kemudahan, dijauhkan dari mara bahaya, dan pulang membawa umroh yang mabrurah dan makbulah, amin ya rabbal alamin. Saya ingin pantun juga sebelum saya tutup ya, Ibu MC. Langit terlihat cerah, cakep. Kulihat indah rasa, calon jamaah umroh hazanah, insya Allah mabrur dan makbul semua, amin. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.